single person who can never match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. Lagi ya. Hari ini kita akan belajar bersama sharing tentang bagaimana cara membuat mail merge atau surat massal. Tulisannya itu mail merge ya. Kalau diartikan secara kasar itu namanya surat gabung. Di Indonesia sering disebut sebagai surat massal. Jadi gampangnya itu begini, kita punya satu surat tetapi nanti ada beberapa bagian yang berbeda. Contoh, teman-teman pasti pernah melihat surat undangan ya, contoh surat undangan nikah. Nah, surat undangan nikah itu ada beberapa bagian yang beda, contoh penerimanya, alamat penerima, kemudian jam datangnya jam berapa. Nah, 3 bagian itulah yang berbeda, sementara bagian-bagian yang lain sama. Artinya di percetakan itu surat undangan mencetak satu sumber suratnya, sumber datanya ya, dicetak banyak, misalkan ada 1000 lembar. Nah, untuk bagian-bagian yang berbeda itu nanti baru diinputkan sendiri menggunakan label ya, bisa menggunakan mail merge juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membuat tentang surat undangan, tetapi contohnya ini tentang faktur ya atau invoice. Di sini PT LX Media Komputindo kasusnya akan mengirimkan faktur untuk beberapa orang. Nanti kita buat 2 orang saja di sini ya. Jadi suratnya sama. Kita anggap saja ini untuk fakturnya jumlahnya sama ya. Tapi dikirimkan untuk 2 orang berbeda ya, atau berapa orang berbeda di sini nanti. Nah, supaya yang bermudah ya. Ini contohnya dikirimkan misalkan untuk 2 orang ini, Pak Muhammad Adam dan Ibu Liliana Nasir. Ini nanti penerimanya. Sumber datanya berarti nanti ada ini ya, 2 orang ini. Fieldnya nanti ada sebutan, nama, alamat, dan kota ya. Ini nanti yang akan kita pakai. Teman-teman nanti bisa pakai data yang lain ya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita masuk di tab My Links ya. Tab My Links, masuk di Start Mail Merge, kita pilih letter. Ini pilihannya ada banyak ya, dipilih sesuai kebutuhan. Kita pilih letter. Kemudian di sampingnya letter itu ada select recipient. Ini ada 3. Yang pertama itu type in list, kalau kita belum punya daftarnya ya, datanya kita belum punya, kita pilih yang pertama. Kalau sudah punya daftarnya atau datanya, kita pilih yang kedua. Kalau ambil dari Outlook berarti kita pilih yang ketiga. Nah, untuk saat ini kita pilih yang pertama. Nah, teman-teman, ini akan kita isi untuk sumber data. Ini bawaan dari MS Word itu lengkapnya, dari title, first name ya, sampai terakhir tentang email address. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan tadi berapa? Ada 4 aja. Ini sebutan, nama, alamat, dan kota. Jadi nanti ini kita custom. Nih, diklik tombol customize kolom ya. Ini tinggal kita edit aja sesuai kebutuhan kita tadi. Ini contohkan. Kemudian bawahnya nama ya. Bawahnya lagi alamat. Dan terakhir kota. Jadi customize address ini diisi sesuai kebutuhan. Yang lain sebenarnya boleh dihapus, boleh tidak ya, tapi supaya rapi sebaiknya dihapus. Nah, saat menghapus, hapus dari bawah karena otomatis dia naik ke atas. Kita hanya bisa hapus satu-satu, nggak langsung bisa semua di blok terus langsung hapus enggak ya, jadi satu-satu. Ini yang kita butuhkan. Kemudian ini ya, sudah kita custom sesuai kebutuhan kita. Yang pertama tinggal diisi saja sebutan kota, contohnya
alamatnya dimana tadi, Jalan Pemuda Fajar, nomor data Semarang. Ke bawah bisa pakai tab ya. Liliana. Ini contohnya sudah jadi ya, tinggal kita oke. Ini kita simpan data source-nya tadi, sumber data yang tadi kita input ya. Diingat-ingat nyimpannya di mana. Kalau menyimpan secara defaultnya itu di C data source ya, kita bisa pindah misal di sini data surat 1. Oke, setelah kita simpan sumber datanya tadi, di sini sudah aktif. Tadi kan belum aktif ya. Kalau misalkan punya teman-teman di sini nggak langsung aktif, itu ada kemungkinan teman-teman itu buka lebih dari satu file MS Word. Tapi nggak ada masalah. Misalkan di sini belum aktif, tinggal diambil datanya di sini. Select recipient, pilih yang use an existing list ini. Tinggal diklik terus dicari tadi nyimpan sumber datanya di mana ya. Terus tinggal kita masukkan di sini insert merge field, sebutan kita kasih spasi ya, terus nama kita rapikan ke bawah, alamat bawahnya lagi kotak, rapikan sedikit. Hasilnya tinggal diklik preview result, di highlight merge field ini artinya mana sih sebenarnya field-fieldnya yang kita buat di surat masalah itu ya. Tinggal diklik. Misalkan mau ngeprint, tinggal di print satu-satu. Misal nomor 1 dulu ya, Pak Adam, terus yang kedua tinggal Bu Liliana Nasir. Seperti itu, gampang. Kemudian biasanya kita butuh tuh namanya data untuk arsip ya. Ini bisa kita gabung jadi satu. Di sini finish and merge, di menu paling sebelah kanan ya, finish and merge, pilih yang edit individual dokumen. Ini kita pilih yang all. Oke. Awalnya kan ini ya, nama file kita mailmate 1. Setelah itu ini letter 1. Setelah tadi kita edit individual dokumen ya, kita gabung jadi satu. Tadi kita punya sumber data berapa? 2 ya, Pak Adam dan Bu Liliana Nasir. Berarti di sini ada 2 halaman. Kalau tadi kita input 4 sumber data, berarti di sini ada 4 halaman gitu. Ini belum ke save ya, misalkan mau di save ya save aja. Kita save jadi satu ya, gabung. Nah, sudah jadi teman-teman. Misalkan kita buka, yang pertama kita punya surat utama ya, kemudian kita punya tadi surat yang sudah kita gabung. Terus ini sumber data kita bentuknya dalam format file Microsoft Access. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Demikian ya, gampang kita buat mail merge. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.